Pemilihan umum atau pemilu 2024 diramalkan masih akan kental dengan polarisasi politik yang tidak kunjung usai sejak pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 antara masyarakat pendukung Joko Widodo atau Jokowi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melawan Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Mengapa sih terjadi polarisasi? Biasanya polarisasi politik terjadi dikarenakan perbedaan ideologi. Kelompok-kelompok politik memiliki ideologi yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang polarisasi yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Nah, sekarang saya akan membahas tentang suatu kejadian yang mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu Pemilu 2014. Apa sih penyebab terjadinya polarisasi politik pada Pemilu 2014 ini? Sebenarnya simpel, yaitu ada perbedaan antara kedua tokoh utama kita. Yang pertama, Bapak Joko Widodo yang merupakan sosok pragmatis, moderat, dan inklusif. Sedangkan Bapak Prabowo dipandang sebagai sosok populis yang lebih tradisional. Dimulai dari latar belakang singkat kedua tokoh utama, yaitu Bapak Joko Widodo memulai karir sebagai pengusaha furnitur di Surakarta. Jokowi memulai karir politiknya di tingkat daerah. Sebelum menjabat sebagai presiden, ia menjabat sebagai wali kota Kota Surakarta pada tahun 2005 hingga 2012 dan terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Karena popularitasnya yang meningkat secara nasional, partainya PDI akhirnya mendukungnya sebagai calon presiden. Dan Pak Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Prabowo memiliki pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Teman-teman pernah bingung gak sih, kenapa sih polarisasi politik itu terjadi? Nah, sekarang aku akan jelasin kenapa ya bisa terjadi polarisasi politik di pemilu 2014 ini. Polarisasi dimulai ketika para pemimpin politik dan pendukungnya menggambarkan kelompok politik mereka dan kelompok politik lawan dalam istilah hitam dan putih atau baik dan jahat. Dalam kasus Indonesia, ditemukan pula penggolongan dan pelabelan kelompok. Pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama melakukan penggolongan dan pelabelan satu sama lainnya. Jokowi dianggap oleh beberapa kelompok Islam pendukung Prabowo sebagai pemimpin yang tidak memiliki ketaatan Islam yang kuat dan mempunyai rencana untuk mengimplementasikan kebijakan yang kontra kelompok Muslim. Sedangkan Prabowo dianggap oleh beberapa kelompok pendukung Jokowi adalah calon yang didukung oleh kelompok ekstremis agama dan memiliki keinginan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau kekhalifahan. Nah, kedua tokoh mempunyai caranya sendiri nih untuk mengikat masyarakat menjadi pendukungnya. Seperti contohnya cara Jokowi, yaitu ia berbicara dengan dialek Jawa, makan di pinggir jalan, melakukan perjalanan ekonomi, dan tidak takut bersosialisasi dengan masyarakat, merupakan contoh dari sifat sederhananya. Penampilan Jokowi merupakan ciri khas kelas menengah ke bawah Indonesia, dan ia berbicara secara informal dan mengenakan pakaian murahan membuatnya tampak bertolak belakang dengan politisi elit Indonesia pada umumnya. Kualitas yang paling menonjol adalah kegemarannya melakukan perjalanan dadakan dan spontan ke masyarakat untuk bertemu langsung dengan masyarakat, melontarkan lelucon dan mendengarkan kekhawatiran dan aspirasi mereka. Praktek ini dikenal dengan nama belusukan. Itulah mengapa Jokowi mempunyai pendukung yang sangat banyak, karena mayoritas masyarakat Indonesia menyukai pemerintah atau pemimpin negeri ini yang bersifat sederhana, yang bisa merasakan keresahan kita sebagai masyarakat biasa saja. Sementara itu, Pak Prabowo menggunakan komponen fundamental populisme tradisional menciptakan musuh rakyat dalam membentuk elit korup yang tidak hanya berusaha menghancurkan negara, tetapi juga menggambarkan elit sebagai musuh bebuyutannya. Prabowo menggunakan pidato-pidato yang berapi-api untuk menyampaikan pesan-pesannya. Prabowo membedakan dirinya dari politisi lain dengan gaya demagogis yang ia kembangkan. Kampanye publik besar-besaran, pidato keras,
menyebut penonton sebagai saudaranya, mengajukan pertanyaan retoris, berpakaian seperti Soekarno dengan peci, dan bahkan menggunakan mikrofon dengan konsep throwback adalah beberapa hal favoritnya. Nah, itu dia strategi politik yang digunakan masing-masing paslon di pemilu 2014. Strategi aktor politik menjadi akar penyebab polarisasi yang terjadi di Indonesia antara faksi Islam dan pluralis antara tahun 2014 dan 2019. Banyak pakar politik yang mengklasifikasi kedua aktor politik yang terlibat konflik tersebut sebagai tokoh populis. Upaya lain untuk menciptakan perpecahan dalam masyarakat antara lain pelabelan kelompok, ujaran kebencian, dan upaya aktor individu untuk memanfaatkan gejolak sosial. Sebenarnya, kalau misalkan tidak ada polarisasi politik ini, pemilu tidak akan seru nggak sih guys? Soalnya kan nggak ada perdebatan yang bisa didebati dan tidak ada opini dari masing-masing masyarakat atau masing-masing paslon. Mungkin di video selanjutnya aku mau bahas hal-hal lain yang lebih mendalam tentang polarisasi politik. Jadi stay tune ya. Bye!